Okay, hello kids. Welcome back to me, Miss Ruth. How's your day? I hope you are great all. So, hari ini kita akan mulai belajar bahasa Indonesia dalam tema pertama, kenali benda di sekitar kita. Kamu bisa buka buku kita halaman 2. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam bacaan. Okay, I think all of you understand what is kalimat utama, main sentence, ya, kalimat utama dalam suatu bacaan. Nah, di halaman kedua kita bisa lihat ada cerita tentang Fitri di situ, bagaimana tentang Fitri, apa yang dia lakukan dan sebagainya. Nah, kamu bisa lihat di bawah ada pertanyaan tentang apa saja pokok-pokok dalam cerita tersebut. Coba sampaikan dalam 5 kalimat. Nah, kita akan bahas nanti di Zoom mengenai pokok-pokok dalam cerita tersebut. Oke. Jadi kamu harus baca terlebih dahulu cerita tentang si Fitri ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam topik A, menentukan kalimat utama dalam bacaan. Nah, kalimat utama dalam bacaan itu apa sih, Miss? Oke. Sini Miss sudah buat mind mappingnya. Jadi yang di tengah ini at the center ini kalimat utama. Nah, ada cabangnya, ada branches-nya. Ada cabang-cabangnya, ada pengertian, ada letak, ada langkah-langkah menentukan. Nah, untuk pertama pengertian nih, kita lihat pengertiannya ya. Apa itu kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf dan biasanya mewakili tema atau isi dari suatu paragraf. Nah, intinya kalimat utama itu adalah kalimat pentingnya. Apa sih yang menjadi kalimat pentingnya gitu kan? Jadi kamu fokus kepada arti bahasan utama, ini bahasan utama. Kamu bisa baca di pengertiannya ada bahasan utama, kata bahasan utama. Nah, artinya yang lagi dibicarakan di cerita itu apa sih? Gitu kan. Dari suatu paragraf, apa sih yang dibicarakan? Nah, itu dia kita sebut kalimat utama. Apa sih yang menjadi fokusnya? Apa sih yang menjadi poin utamanya gitu. Tapi dalam bentuk kalimat ya, kalimat bukan kata. Bedakan kalimat dengan kata. Kalau kalimat itu terdiri dari kata-kata ya, jadi tidak boleh hanya satu dua kata saja. Jadi kalau kamu mau buat atau mencari kalimat utamanya itu setidaknya harus lebih dari dua kata. Oke, lanjut. Untuk letaknya, Miss, gimana sih cara kita tahu itu kalimat utama dalam suatu paragraf? Nah, mudah saja. Kamu tinggal baca di awal paragraf, kalimat yang ada di awal paragraf dan kalimat yang ada di akhir paragraf. Jadi, dua hal ini di awal paragraf dan di akhir paragraf adalah kunci utama kamu untuk menemukan kalimat utamanya ya. Nah, untuk berikutnya langkah-langkah menentukannya. Oke, gampang ya. Yang pertama membaca seluruh teks atau bacaan. Baca dulu ceritanya. Bukan berarti kamu hanya baca di awal sama di akhir ya. Kamu baca dulu ceritanya, mana tahu seru ya kan, mana tahu menambah ilmu. Kenapa tidak gitu. Nah, kemudian yang kedua, memahami setiap kalimat yang dibaca. Kamu harus paham terlebih dahulu kalimat yang kamu baca. Jangan asal lewat, jangan asal dibaca tapi nggak mengerti gitu. Kamu pahami dulu, kalau tidak paham, ya boleh ditanyakan mungkin kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan orang yang mungkin lebih paham tentang bacaan itu. Nah, berikutnya ketiga, memperhatikan topik yang dibahas. Nah, kamu juga harus perhatikan dong topik yang dibahas itu apa. Contohnya, topik yang dibahas tentang musik. Berarti tentunya di dalamnya ada tentang alat musik, tentang jenis-jenis musik, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah topiknya tentang musik gitu ya. Berikutnya, ingat. Ingat. Oke, hanya ada satu kalimat utama yang menjadi inti bacaan dalam suatu paragraf. Nah, kalau kamu lihat ada satu paragraf, kamu hanya bisa dapat atau kamu hanya bisa menemukan satu kalimat utamanya, tidak boleh lebih. Oke, dalam satu paragraf, satu kalimat utama, itu aja poinnya. Oke, nah kamu boleh lihat di halaman 3 di buku kamu, di buku teks kamu, ada
bacaan mengenai wayang bambu. Nah, topiknya tentang wayang bambu ya, pastinya. Karena pertama wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka dan sebagainya. Kamu bisa baca teks itu di halaman 3 tentang wayang bambu. Nah, gimana sih Miss cara kita menemukan kalimat utama? Nah, berhubung ini satu paragraf, mudah saja. Yang kamu perhatikan adalah kalimat yang ada di awal, ini yang di awal ya. Wayang bambu. Oke, Miss warna kuningkan dulu. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Oke, ini yang pertama. Nah, gimana dengan yang terakhir, Miss? Nah, kalau yang terakhir, Miss buat warna biru ya. Nih, sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, menurut kamu, setelah kita pisahkan mereka berdua, wayang bambu dan wayang bambu yang di awal dengan yang di bawah, yang biru. Nah, kita bisa tahu mana yang menjadi kalimat utama. Gampang ya, gampang banget. Yang merupakan kalimat utama adalah kalimat yang menjadi poin utamanya. Apa benar? Kalau kalimat yang ini kita baca sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, ini bukan kalimat utama, tapi kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan keadaan atau tentang wayang bambu itu. Nah, yang menjadi kalimat utama itu yang mana, Miss? Yang kalimat pertama, wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Jadi kita tahu poinnya bahwa wayang bambu ini jarang. Langka kan artinya jarang ditemui, sangat-sangat minim gitu kan. Kita bisa temukan wayang bambu. Di mana lah kita temukan wayang bambu? Pasti di daerah-daerah tertentu, ya kan? Tidak di seluruh Indonesia. Oke, pastinya di daerah tertentu saja. Jadi yang menjadi kalimat utama atau topik utama dari bacaan ini adalah wayang bambu, begitu ya. Oke, untuk berikutnya kamu bisa baca di halaman 4. Di situ ada kuis ya tentang bacaan juga sih. Kamu harus mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Ada 2 paragraf di situ. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama di Zoom. Jadi baca terlebih dahulu halaman 4 bagian kuis yang ada kotak terus ada tulisan kuisnya. Kamu baca terlebih dahulu. Nanti kita akan mencari bersama-sama mana yang merupakan kalimat utama dari setiap paragrafnya. Oke, jadi sekian dulu e-learning untuk bahasa Indonesia. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh chat Miss. You can ask me, you can chat me privately. Kamu bisa chat Miss secara langsung, tidak usah di grup. Dan Miss harap kamu mengerti dan paham tentang bagaimana menentukan kalimat utama dalam suatu bacaan. Oke, sekian pertemuan kita untuk bahasa Indonesia. Terima kasih, thank you for your attention and see you later kids.